Saudara, Muhammadiyah menetapkan Idul Adha 1444 Hijriah jatuh pada hari ini, Rabu 28 Juni 2023. Sejumlah titik pelaksanaan sholat Idul Adha dilaksanakan di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Berikut laporannya. Warga Muhammadiyah bersama Sivitas Akademika Unismu Makassar serta masyarakat sejak dini hari berbondong-bondong menuju kampus Unismu Makassar Talasalapang untuk bersama-sama menunaikan sholat Idul Adha. Hampir semua bagian kosong di pelataran fakultas area parkir di bawah gedung balai sidang dan bahkan Masjid Subulus Salam Al-Khairi dipenuhi jemaah. Tepat pukul 7 Indonesia Tengah, sholat Idul Adha dilaksanakan dengan Imam Ustaz Mursalim, mahasiswa program Pasca Sarjana Unismu Makassar. Usai pelaksanaan sholat Id, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Haji Ambo Aceh M.Ake, dalam khutbahnya yang berjudul Berislam Kafah dan Meningkatkan Kepedulian Sosial mengatakan, menjalankan agama Islam secara kafah bermakna menjalankan 4 aspek utama, yakni aspek akidah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aspek akhlak, yakni berakhlak mulia, bergaul dalam masyarakat, aspek ibadah, yakni beribadah kepada Allah dengan tata cara yang benar berdasarkan perintahnya dan berittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW, serta aspek bermuamalah duniawiyah secara baik yang maknanya sangat tulus dan menyentuh seluruh aspek kehidupan duniawi. Terkait pelaksanaan Idul Adha kali ini, Ketua DPW Muhammadiyah Sulsel menjelaskan bahwa penetapannya dilakukan dengan melihat hilal menggunakan peralatan teknologi canggih. Karena itu, Muhammadiyah memutuskan sholat Idul Adha dilakukan hari ini di beberapa titik di Kota Makassar. Idul Adha yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah sesuai dengan wujudul hilal. Wujudul hilal itu artinya menggunakan standar titik nol. Begitu melebihi dari titik nol itu namanya sudah hilal. Jadi titik nol sesudah bergeser ada perubahan menjadi strip 1 derajat atau suluran dari 1 derajat, itu artinya sudah terwujud. Dan disitulah ketegasan Muhammadiyah dalam beragama dan dalam beribadah kepada Allah dengan menggunakan itu. Kadang-kadang Muhammadiyah dianggap tidak taat pemerintah. Bukan dalam beribadah bukan taat kepada siapa, tapi taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu atiullah wa atiur rasulah. Itu yang harus. Makanya Muhammadiyah tegas dalam hal ibadah. Itu adalah kita tegas. Tahun ini tercatat belasan lokasi juga dijadikan 4 sholat Idul Adha untuk mewadahi warga Muhammadiyah dan masyarakat yang meyakini bahwa hari ini adalah hari Idul Adha. Saudara, untuk pertama kalinya pasca pandemi COVID, pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Sivitas Akademika Unismu Makassar melaksanakan pemotongan hewan kurban. Seperti biasa, usai pelaksanaan sholat Idul Adha, Panitia Hari Raya Besar Islam PHBI melaksanakan penyembelihan hewan kurban sapi dan kambing. Tidak terkecuali PHBI, Muhammadiyah, dan Unismu Makassar. Pasca pandemi COVID-19, halaman belakang Unismu Makassar menjadi lokasi penyembelihan hewan kurban sapi dan kambing yang berasal dari rektor, wakil rektor, ketua BPH, pimpinan fakultas, para dosen, mahasiswa, dan mitra kerja Unismu dari Bank Syariah. Menurut Ketua PHBI Muhammadiyah, Dr. Andes Kamarudin Moha, ibadah kurban adalah syariat Islam yang merujuk pada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan anak semata wayangnya, Nabi Ismail alaihissalam. Makanya, ibadah kurban harus tetap ditegakkan, karena selain sebagai bentuk ibadah ritual keagamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga berdimensi sosial yang sangat luas untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari kedua hal tersebut, maka jumlah hewan kurban yang disembelih setiap tahun meningkat, dan tahun ini 16 ekor sapi dan 5 ekor kambing dikurbankan, dan dagingnya akan diberikan kepada mereka yang berhak menerima seperti masyarakat miskin di sekitar kampus Unismu, dan sebagian daging lainnya dikirim ke lokasi yang sudah disurvei oleh pengurus PHBI Muhammadiyah dan Unismu. Untuk pembagiannya itu sebagian besar kita berikan kartu, kita berikan kupon, itu di antara sekitar masyarakat kampus yang kita anggap layak. Jadi terutama yang kampus Talasalapang
Yang ada di Jalan Talasalabang sana banyak orang-orang yang punya hak, yang punya ketidakmampuan lah untuk memperoleh atau melaksanakan kurban, ya kita berikan. Sebagian lagi ya kita berikan pada cleaning kita, security kita, karyawan-karyawan kita. Ya itu sasaran kita untuk pembagiannya. Kedepan jumlah hewan kurban akan ditingkatkan lagi seiring dengan instruksi Rektor Unismu agar Civitas Akademika menyalurkan hewan kurbannya untuk disembelih di kampus Talasalapang.